Coba Anda bayangkan, bangun tidur di suatu pagi, terus semua catatan tentang siapa Anda, dari mana asal keluarga Anda, sampai hak Anda buat hidup, itu tiba-tiba lenyap. Wah, itu sih teror yang sebenarnya. Bener kan? Lenyap bersih dari sejarah gitu aja. Nggak ada yang ingat Anda, nggak ada dokumen yang bisa buktiin eksistensi Anda. Karena gini, menghancurkan secara fisik itu kan malah menciptakan martir ya. Menciptakan pahlawan yang bakal terus dikenang, Iya, ada jejaknya. tepat. Tapi kalau menghapus informasi, itu memutus rantai perlawanan bahkan sebelum ngontrol masa lalu itu cara paling ampuh buat menguasai masa depan. Dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Buat Anda yang lagi dengerin, mending siapin diri deh. Harus banget itu. Ya, soalnya misi kita di sesi ini lumayan spesifik. Kita mau membedah kekacauan yang lagi meletus bebarengan di berbagai belahan dunia. Mulai dari perpustakaan kuno di Elbaf sampai ke sel-sel beracun di kedalaman Impel Down. Jaraknya jauh banget tapi saling terhubung. Nah itu, kita mau cari tahu, apa sih sebenarnya kunci utama buat meruntuhkan kekuasaan pemerintah dunia yang umurnya udah 800 tahun ini? Ya, mengingat ada begitu banyak pertempuran yang terjadi secara bersamaan, wajar banget kalau Anda ngerasa agak kewalahan ngikutinnya. Pusing sih pasti. Iya kan? Ada intrik politik, terus ada pertarungan haki tingkat dewa, belum lagi misteri yang umurnya udah berabad-abad. Makanya kita di sini buat menyaring semuanya buat Anda. Kita bahkan pisahin mana yang sekedar pamer kekuatan destruktif doang dan mana manuver taktis yang emang beneran bisa ngubah tatanan dunia. Setuju? Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari titik nol penghancuran sejarah aja, yaitu di perpustakaan burung hantu di negeri para raksasa, Elbaf. Oh, adegan yang melibatkan Nico Robin itu ya? Ya, di sana kita ngelihat Nico Robin sama Jaguar de Saul. Robin ini kan, dia baru aja selamat dari tragedi O'Hara bertahun-tahun lalu. Dan sekarang, mimpi buruk itu kayak terulang lagi persis di depan matanya. Momen yang pasti traumatis banget buat dia. Banget! Semua buku di perpustakaan raksasa itu tiba-tiba hilang, nggak bersisa. Lenyap gitu aja. Tapi, yang bikin adegan ini sangat menarik adalah mekanisme hilangnya buku-buku itu. Saul menduga ini bukan dihancurkan loh. Oh, bukan dibakar kayak di O'Hara ya? Bukan. Dia curiga ini disembunyikan. Diduga ini ulahnya Biblo, pengguna buah iblis yang bisa ngecilin dan ngebesarin benda. Wah, pinter juga. Iya, Biblo kemungkinan ngecilin seluruh koleksi sejarah itu buat ngelindunginya dari para kesatria suci yang emang lagi menuju ke Elbaf. Ini bentuk pertahanan yang ekstrim banget sebenarnya. Jadi mereka nggak nyoba ngelawan balik secara fisik ya di titik ini? Nggak, mereka lebih fokus buat menyelamatkan otak dari dunia itu sendiri. Informasi itu jauh lebih berharga. Masuk akal. Tapi, pertahanan ekstrim itu langsung runtuh pas ancaman yang jauh lebih gelap tiba-tiba muncul. Aura yang dirasain Robin ya. Benar. Tiba-tiba, Robin ngerasain aura haki penakluk Shihao Shoku Haki yang super mencekam. Melalui teropongnya, dia ngelihat langsung sosok Imu sama lagi bertarung di Kastil Aurus. Dan efeknya ke Robin itu luar biasa parah. Gila sih itu. Teropongnya Robin sampai jatuh loh, dan tubuhnya gemetaran gak terkendali. Dia sadar kalau entitas yang dia lihat itu adalah iblis dari keluarga Nerona. Entitas yang sama dari abad kekosongan yang dulu ngalahin Joy Boy. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Untuk penguasa tertinggi yang selama ini kerjaannya cuma duduk di tahta kosong, terus merintah dari balik layar, kenapa coba Imu harus turun tangan sendiri ke medan perang yang kotor ini? Keputusan Imu buat turun gunung itu indikator terbesar dari skala kepanikan di level atas. Walaupun wajah Imu mungkin nggak nunjukin emosi ya. Kepanikan gimana maksudnya? Imu sadar kalau sekedar bakar buku atau ngirim agen rahasia itu udah nggak relevan lagi. Apalagi ketika subjek dari sejarah itu, yakni Dewa Matahari Nika dalam wujud Luffy, dan Pangeran Loki itu udah bangkit secara fisik. Oh, jadi ini bukan operasi pembersihan biasa ya? Sama sekali bukan. Ini ibarat operasi bedah, sebuah asasinasi tingkat dewa untuk matiin narasi abad kekosongan biar nggak terulang lagi. Imu mau memutus ancaman itu sebelum Luffy dan Loki bisa bersatu. Tapi sayangnya operasi bedah itu langsung berantakan. Soalnya Imu dihadang sama nama-nama yang bikin merinding. Ada Zoro, Skopper Gaben, Dory, Brogy, sampai Hajrudin. Barisan pertahanan yang nggak main-main. Nggak main-main sama sekali. Serangan dari legenda bajak laut dan para raksasa ini luar biasa. Tapi
Yang bikin geleng-geleng kepala dari sumber kita ini tuh justru reaksinya Imu. Santai banget kan dia? Parah. Dia sama sekali nggak kelihatan kewalahan. Malah dia nganggap semua serangan fatal itu cuma kayak, cuma pemanasan doang. Dia bahkan mencoba merapal domiriversi kan? Iya. Sihir kuno yang tujuannya buat ngubah para raksasa yang nyerang dia itu jadi pasukan iblis pribadinya. Kayak, ini orang sakti banget sih. Nah, disitulah kita bisa ngelihat perbedaan hierarki kekuatan yang sangat absolut. Imu itu, nggak nganggep mereka sebagai musuh yang ngancam nyawa. Terus nganggapnya apa dong? Dia melihat musuh yang kuat itu cuma sebagai sumber daya alam yang belum diolah. Manipulasi realitas dan sihir kuno yang dipakai Imu itu nunjukin satu hal. Apa tuh? Dia nggak bermain dengan hukum fisika yang sama dengan para petarung lain. Ini udah bukan lagi soal siapa yang pukulannya lebih keras, tapi siapa yang bisa membengkokkan aturan dunia. Merinding sih. Tapi, tunggu dulu. Aturan dunia itu pada akhirnya dibengkokkan balik dong sama Roronoa Zoro? Oh, momen penebasan itu ya, momen krusial. Banget. Di detik-detik sebelum mantra itu selesai ngubah para raksasa, Zoro ngelakuin hal yang sangat di luar kebiasaannya. Dia nggak pakai gaya 3 pedang loh. Dia malah nyarungin pedang Enma-nya. Betul. Padahal Enma itu kan terkenal bisa membelah pulau. Tapi Zoro milih mode 1 pedang aja dengan Wado Ichimonji, pedang putih peninggalannya Kuina. Dan efek resonansinya luar biasa. Bener, waktu itu terjadi, Imu dan Zoro sama-sama ngerasain sensasi aneh yang menggetarkan. Terus, dengan 1 tebasan berlapis haki tingkat tinggi, Zoro berhasil merobek dada Imu sampai berdarah. Tembus pertahanannya. Iya, kok bisa ya? Padahal Enma jelas-jelas punya daya hancur yang jauh lebih brutal daripada Wado Ichimonji. Kalau kita lihat secara filosofis dan teknis, ini momen yang sangat brilian. Enma emang punya daya hancur brutal karena sifatnya yang maksa nyedot dan memproyeksikan haki penggunanya. Jadi sifatnya lebih ke luar ya, agresif gitu. Tepat. Itu kekuatan eksternal. Beda halnya dengan Wado Ichimonji. Pedang ini udah bareng Zoro sejak awal perjalanannya. Ini tuh ibarat perpanjangan langsung dari tekad dan jiwanya Zoro. Ah, pantesan. Dengan cuma pakai 1 pedang ini, Zoro udah nggak perlu lagi bertarung lawan pedangnya sendiri buat ngendalin haki. Dia beresonansi peluh, nyiptain fokus absolut. Jadi lukanya Imu itu bukti dari resonansi itu ya? Betul sekali. Luka di dada Imo membuktikan kalau sihir atau pertahanan absolut dari era kuno itu nggak bisa ditembus cuma pakai kekuatan besar aja. Tapi harus pakai niat murni yang terkonsentrasi. Wah, gila, tebasan niat murni. Tapi sayangnya, 1 goresan aja nggak lantas bikin perang ini selesai kan? Malah bikin situasi makin memburuk. Iya, goresan itu justru kayak ngebangunin sisi monsternya Imu. Bala bantuan kan tiba tuh. Ada Sanji, Franky, sama Jinbe yang masuk ke area tempur. Terus Imu ngerespon dengan variasi kekuatan yang sama sekali nggak masuk akal. Dia mulai nunjukin kemampuan niru elemennya. Bener, Imu ngidupin pohon-pohon raksasa buat nyerang, persis banget kayak kekuatan manipulasi jiwanya Big Mom. Abis itu dia nembakin hujan bola cahaya kayak Kizaru. Nggak berhenti di situ kan? Ada api juga. Betul, disusul bola api raksasa yang identik sama tekniknya Ace dan Sabo. Bola api ini diarahkan ke sekolah tempat Luffy dan Nami berada. Imu ini bener-bener kayak bencana alam berjalan. Dia bisa copy kekuatan apa aja. Dan inilah yang bikin pertarungan ngelawan Imu terasa nyaris mustahil kalau cuma ngandelin otot doang. Logikanya gini, kalau musuh Anda bisa berubah jadi cahaya, gimana Anda mukulnya? Nggak bisa disentuh dong. Iya kan? Terus kalau musuhnya ngendaliin api neraka, gimana Anda mau mendekat? Bahkan serangan Ifrit Jambe miliknya Sanji yang suhu apinya setara plasma itu sama sekali nggak bisa nembus Imu. Sanji aja sampai terlempar loh. Dan dia cuma selamat gara-gara sesuatu yang ironis banget menurut saya. Exoskeleton modifikasi dari ayahnya itu kan, Vince Smoke Judge. Iya, Sanji kan benci banget ya sama teknologi Germa 66. Tapi justru tulang besi hasil eksperimen ayahnya itulah yang bikin tubuh Sanji nggak hancur lebur kena serangan baliknya Imu. Bertahan hidup berkat hal yang dia benci. Tapi pertanyaannya, kalau serangan sekelas plasma aja mental kayak lalat, terus gimana dong cara ngalahin entitas semacam ini? Nah, di sini sumber kita ngebongkar sebuah rahasia besar. Ada informasi krusial dari masa lalu yang terungkap. Betul. Di tengah kekacauan itu, Tetua Jarul ngebeberin cerita yang diwariskan dari Raja Harald. Yang mana Harald ini dulunya dengar langsung dari legenda bajak laut Rox di Shebeck. Katanya,
Ada 2 kunci utama buat meruntuhkan Imo. Kunci yang pertama itu kombinasi 2 kekuatan buah iblis legendaris, yakni buah Nidogger milik Pangeran Loki dan buah Dewa Matahari Nika milik Luffy. Oke, ini menarik. Kalau kita bedah elemennya, ini sangat logis loh. Kekuatan fundamental dari Nika itu kan sebenarnya bukan manusia karat ya. Terus apa dong inti kekuatannya? Kemampuannya mewujudkan imajinasi menjadi kenyataan yang menghasilkan energi matahari. Nah, energi inilah yang berfungsi sebagai kelemahan alami atau counter langsung terhadap manipulasi iblis dan sihir gelapnya Imu. Masuk akal. Dan kita ngelihat bukti nyatanya langsung kan? Pas Luffy yang kondisinya udah kelelahan parah, dia maksa masuk ke wujud Gear 5. Dia bikin perisai itu kan? Iya. Pakai kekuatan imajinasinya, Luffy berhasil bikin perisai energi matahari yang sukses nyerap dan netralin hujan bola api sama cahayanya Imo. Padahal itu hampir aja ngancurin sekolah tempat Nami sembunyi loh. Elemen matahari melawan sihir gelap. Sangat masuk akal dan terbukti efektif. Oke, kalau kunci pertama saya setuju. Logis. Tapi kunci kedua ini nih, yang bikin saya agak bingung dan butuh pencerahan dari Anda. Silakan. Di bagian mananya yang bikin bingung? Jadi, kata Jarul, kunci kedua dari kemenangan perang epik lawan dewa ini adalah menemukan kelompok raksasa pembuat kapal legendaris yang namanya Galela. Yang terdiri dari 100 orang ya? Iya, dan mereka katanya dibekukan ratusan tahun lalu, yang diduga di Panghazard. Maksud saya, kita ini kan baru aja ngebahas pertarungan magis skala dewa, haki tingkat tinggi, terus tebasan yang membelah ruang. Terus kok tiba-tiba penentu utamanya sekelompok tukang kayu? Kenapa coba? Revolusi dunia bergantung banget sama pembuat kapal. Karena gini, sehebat apapun kekuatan destruktif yang Anda miliki, tanpa logistik dan mobilitas, revolusi itu cuma bakal jadi kerusuhan lokal aja. Kerusuhan lokal. Iya, Anda harus melihat dunia One Piece ini dari sudut pandang geopolitik. Pemerintah dunia itu berkuasa bukan cuma karena mereka punya pasukan terkuat ya, tapi karena mereka memonopoli geografi. Oh, maksudnya karena dunianya terpisah-pisah itu? Betul. Dunia dipisahkan sama Red Line yang super raksasa dan Calm Belt yang mematikan. Mereka mengontrol siapa aja yang bisa pergi kemana. Jadi mereka pegang akses transportasinya ya? Tepat sekali. Nah, pasukan penentang pemerintah dunia ini kan tersebar di mana-mana. Ada bajak laut di dunia baru, ada pasukan revolusi di pulau-pulau kecil, ada sekutu di lautan lain. Iya juga sih, mencar-mencar mereka. Pertanyaannya, gimana caranya Anda memobilisasi ratusan ribu orang ini buat nyerang titik pusat kekuasaan secara serentak? Apalagi harus melintasi lautan penuh monster dan badai. Nggak bisa pakai kapal biasa dong? Makanya, Anda butuh armada super. Tukang kayu raksasa Galela ini bukan didatangkan buat bikin sampan. Mereka adalah kunci untuk ngebangun infrastruktur laut atau mungkin sesuatu yang jauh lebih masif dari kapal biasa. Wah, gila. Sesuatu yang bisa meruntuhkan monopoli geografisnya pemerintah dunia ya? Persis! Jadi, kalau disederhanakan, kunci pertama itu senjatanya buat ngalahin si dewa. Nah, kunci kedua ini kendaraannya buat nganterin umat manusia ngelawan dewa tersebut. Analogi yang sangat pas. Masuk akal banget sih sekarang. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, ngebangun kapal super raksasa atau armada global itu kan butuh uang ya. Butuh bahan baku, butuh dana yang gila-gilaan. Sangat besar biayanya. Dari mana aliansi pemberontak ini bisa dapat modal sebanyak itu? Padahal pemerintah dunia ngontrol perbankan dan pajak global loh. Disitulah letak kepingan puzzle berikutnya. Pendanaannya itu nggak datang dari para kesatria berhati suci. Dari mana dong? Dari sisi paling gelap di lautan. Peperangan ini kan nggak cuma digerakkan oleh cita-cita mulia ya, tapi juga oleh pragmatisme yang brutal. Ini yang ngebawa kita ke markas bawah tanah Neomats kan? Asli, ini gila sih kejadiannya. Aliansi yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Benar. Kita ngelihat BG, Queen, Kaiser Clown, sama Judge sepakat buat ngebentuk aliansi. BG dengan insting mafianya punya rencana gila. Dia mau memproduksi dan menyebarkan senjata kimia mematikan tanpa batas ke pasar gelap. Tujuannya sangat jelas, uang. Iya, nyetak uang sebanyak-banyaknya demi ngebiayain perebutan One Piece. Walaupun awalnya Queen menolak keras sih.
Queen masih trauma dengan aliansinya Kaido dan Big Mom yang gagal total itu kan? Heeh, dia ngerasa usaha receh mereka ini cuma bakal jadi debu di hadapan kekuatan tempur pemerintah dunia. Reaksi Queen itu sebenarnya sangat bisa dipahami loh. Dia udah ngeliat pakai mata kepala sendiri gimana kekuatan militer konvensional dihancurin dengan gampang. Betul. Tapi yang nggak disadari sama Queen adalah adanya pergeseran psikologis global. Dan pergeseran ini justru ditangkap dengan sangat cerdas oleh BG. BG cerdik banget sih emang. Dia bahkan sampai langsung nodongin senjata ke mukanya Queen loh. Saking muaknya sama pesimismenya si Queen. Dia butuh kepastian cepat. Nah, yang jadi penengah akhirnya si Judge. Judge setuju sama rencana gila BG ini, tapi ada syaratnya. Dana yang terkumpul harus dipakai buat ngebiayain cloning muscle prajurit German 66. Komplotan penjahat yang memanfaatkan kekacauan ya. Banget. Pada dasarnya mereka cuma cari keuntungan pribadi di tengah dunia yang lagi kiamat. Anda nyebut mereka penjahat, dan itu nggak salah. Tapi kalau kita lihat dari kacamata strategis, aliansi oportunis semacam inilah yang mengkonfirmasi kalau tatanan dunia itu lagi runtuh. Maksudnya runtuh dari segi apanya nih? Gini, ketika sebuah rezim punya otoritas yang absolut, pasar gelap dan faksi bawah tanah itu pasti bakal tiarap. Mereka nggak berani macam-macam. Oh, karena takut dihancurin ya? Tepat. Tapi sekarang, BG dan Judge melihat peperangan para dewa di Elbaf itu bukan sebagai ancaman, melainkan cuma sebagai distraksi, sebagai peluang bisnis. Wah, bener juga. Hilangnya rasa takut mereka ke pemerintah dunia itu jadi bukti nyata ya? Bukti kalau cengkraman kekuasaan IMU udah mulai pudar. Oportunisme dari tokoh-tokoh bawah tanah ini pelan-pelan bakal menggerogoti struktur ekonomi pemerintah dunia dari bawah. Menggerogoti dari bawah, luar biasa. Dan kalau ngomongin soal menggerogoti pertahanan absolut, nggak ada yang lebih mewakili runtuhnya otoritas pemerintah dunia selain kekacauan yang lagi terjadi di Impel Down. Invasi Cross Guild ke penjara terketat di dunia. Iya, gila-gilaan invasinya. Di satu lantai, kita ngelihat Miss Buckingham ngasih perintah yang sangat spesifik ke Weevil. Perintahnya tuh, hancurkan lengan hijau dari Serape Mihawk. Perintah yang sangat efisien sebenarnya. Betul. Serangan ini bukan asal tebas doang kan? Lengan hijau itu ternyata sumber lineage factor-nya. Darah modifikasi yang ngasih para Serapim kekuatan buah iblis buatan. Putuskan lengannya, hilangkan kekuatannya. Kecerdasan taktis yang luar biasa. Jadi mereka ngelawan sains dengan cara melumpuhkan komponen utamanya ya, bukan cuman adu otot. Persis. Tapi kekacauan terbesarnya justru bukan di situ kan? Oh ya, level 6. Ya ampun, ini lantai paling bawah neraka. Katakuri, Marco, dan BG. 3 orang yang dulu mungkin bakal saling bunuh kalau papasan, sekarang malah harus nyusuri lorong neraka bareng-bareng. Situasi yang memaksa musuh jadi sekutu. Pegang Magellan buat ngebebasin Doflamingo, King, sama Weevil. Dan situasinya makin kacau, karena Bon Clay yang tadinya nyamar, itu udah ketahuan. Magellan yang asli langsung turun tangan memburu mereka. Iya, Magellan ngelepasin racun mematikan hidranya ke segala arah. Ngelawan Magellan di ruangan sempit Impel Down itu, bukan kayak pertarungan fisik biasa loh. Lebih kayak berusaha bertahan hidup. Benar. Ibaratnya, main game lawan bos, di mana lantainya itu lava mematikan. Masalahnya bukan seberapa keras Anda bisa nonjok dia, tapi gimana caranya nyentuh dia tanpa tangan Anda sendiri meleleh. Metafora yang sangat tepat. Magellan ini kan representasi dari pertahanan absolutnya pemerintah dunia ya. Sebuah teror yang nggak bisa disentuh. One hit KO ya sistemnya. Iya, satu tetes racun aja, Anda selesai. Nah, disinilah letak kejeniusan aliansi Katakuri dan kawan-kawan. Secara individu, Magellan mungkin bisa ngebunuh mereka satu-satu. Tapi kalau barengan, Katakuri jadi counter mutlak buat Magellan. Dan itu bukan karena dia kebal racun loh, melainkan karena Ken Bunshoku Haki tingkat tingginya. penglihatan masa depannya itu ya. Betul, Katakuri bertindak sebagai radar taktis. Dia bisa melihat kemana arah semburan racun sekian detik sebelum itu terjadi. Jadi dia bisa ngasih aba-aba. Tepat, dia mandu Marco sama BG buat menghindar di lorong sempit itu dengan presisi militer. Gila, keren banget. Tapi menghindar doang kan gak bakal ngalahin bos kelas Magellan ya. Harus ada serangan pelak yang masuk. Dan cara Katakuri ngeksekusi serangan baliknya itu luar biasa. Parah. Menurut detail dari sumber kita,
Katakuri pakai kekuatan awakening mochinya buat nyiptain sebuah tinju raksasa mengambang di udara. Dari jarak jauh ya? Iya, tinju ini nggak terhubung sama tubuh aslinya, terus dia nyuntikin buso shokuhaki tingkat tinggi buat madetin mochi itu jadi sekeras baja. Nggak cukup sampai situ, dilapisin lagi dong sama kilatan hao shokuhaki. Projektil jarak jauh berlapis 2 haki terkuat. Bener, dan tinju itu dihantamkan telak banget ke tubuhnya Magellan. Magellan sampai terpental jauh. Dan hebatnya, racun korosifnya itu nggak sempat ngelelehin serangan Katakuri sebelum menghantam tubuhnya. Operasi bedah tingkat tinggi di medan perang. Benar-benar gila. Apa yang dilakuin Katakuri ini mendemonstrasikan satu hal penting. Kekuatan yang selama ini dianggap nggak bisa disentuh, pada akhirnya bisa retak juga. Runtuhnya simbol ketakutan ya? Iya, runtuhnya Impel Down ini bukan cuma sekedar kalahnya satu penjara. Ini adalah pesan yang terkirim ke seluruh dunia. Monster-monster pemerintah dunia itu bisa berdarah, dan mereka bisa dikalahkan dengan kerjasama taktis. Dan retakan di Impel Down itu emang nyiptain efek domino yang luar biasa kan? Coba deh Anda perhatiin peta konflik global saat ini. Api revolusi meletus di mana-mana. Di berbagai kerajaan terjadi pemberontakan. Betul. Kita ngelihat Uroch bertarung mati-matian ngelawan petarung terkuat di suatu kerajaan yang lagi memberontak. Dan uniknya, semakin parah luka yang diterima Uroch, tubuhnya justru membesar dan jadi makin kuat. Akibat sistem karma dari buah iblisnya ya. Kalau Anda perhatikan, mekanisme kekuatan Uroch ini adalah metafora yang paling puitis untuk seluruh konflik global ini. Puitis gimana maksudnya, Tur? Uroch itu perwujudan fisik dari pemberontakan itu sendiri loh. Oh, menarik. Coba jelasin dikit. Perlawanan itu bukannya melemah. Mereka justru menyerap luka tersebut dan ngubahnya jadi kekuatan balasan yang berlipat ganda. Karma, penindasan menghasilkan energi revolusi. Wah, saya sampai merinding dengernya. Masuk akal banget. Dan energi revolusi ini beneran meledak di mana-mana. Konfliknya menyebar. Ya, Karasu dari pasukan revolusioner bentrok lawan pemimpin tentara bayaran di front line. Terus di belahan dunia yang beda lagi, ras Lunaria yang tersisa mati-matian nahan kesatria suci Mars. Mereka menahan pasukan elit pemerintah dunia. Dan yang paling menegangkan sih, Morley bareng Komandan Raspukenir tiba tepat waktu buat mencegat Laksamana Ryokugyu. Pertarungan yang berat itu. Apalagi yang harus kita ingat, Ryokugyu sekarang kan posisinya lagi di luar jurisdiksi Merigyos ya. Dia nggak perlu menahan diri lagi. Betul, dia nggak perlu takut ngerusak kota Paraten Ryubito, jadi Ryokugyu bisa ngamuk pakai kekuatan penuh hutan alaminya. Ryokugyu yang sekarang itu ibarat anjing pemburu yang rantainya baru aja dilepas. Potensi destruktifnya maksimal. Bahaya banget buat revolusioner dong. Tentu, namun disinilah pasukan revolusioner nunjukin kecerdasan geopolitik mereka yang luar biasa. Mereka tahu mereka nggak mungkin menang kalau ngelawan angkatan laut di satu pertempuran besar di markas utama. Terus taktik mereka apa dong? Pengetahuan paling berharga itu kan pengetahuan yang diaplikasikan ya. Pasukan revolusioner mengaplikasikan pemahaman mereka tentang keterbatasan logistik angkatan laut. Oh, dengan cara memicu banyak pertempuran sekaligus. Tepat. Dengan memicu konflik besar di berbagai negara secara simultan, mereka memaksa sumber daya pertahanan pemerintah dunia yang masif itu tersebar tipis ke seluruh penjuru lautan. Dipecah fokusnya ya? Iya, mereka tidak mencoba mematahkan tombaknya dari depan, tapi mereka melemahkan pegangannya. Luar biasa pinter. Jadi, kalau kita tarik mundur nih, terus kita rangkum semuanya buat pendengar kita. Gimana sih sebenarnya cara meruntuhkan kekuasaan absolut yang udah ngakar 800 tahun ini? Jawabannya jelas bukan cuma satu pukulan ajaib. Benar. Tentu Anda butuh kekuatan destruktif level dewa, kayak imajinasi Nika yang bisa nelan sihir gelap Imu. Atau tekad murni Zoro lewat Wado Ichimonji yang berhasil ngerobek pertahanan iblis. Tapi itu cuma ujung pedangnya aja kan? Setuju banget. Poros kemenangannya justru ditopang sama fondasi lain yang tersembunyi. Fondasi logistik tadi ya? Iya. Anda butuh solusi logistik kuno, yakni raksasa pembuat kapal Galila, buat ngasih mobilitas ke pasukan agar bisa melintasi samudra. Dan di saat yang sama, butuh pergerakan dari bawah juga. Betul. Butuh pragmatisme mematikan dari pihak dunia bawah. Seperti operasi bedas taktis Katakuri dan BG di Impel Down, atau produksi senjata tanpa batasnya Neomads. Yang semuanya terus menggerogoti struktur ekonomi dan mental rezim tersebut dari dalam kegelapannya. Persis. Ibarat ngebongkar rumah dari berbagai sisi, Luffy sama legenda-legenda itu tugasnya ngancurin atapnya,
Terus para pembuat kapal Galilei nyiapin fondasi baru, sementara aliansi dunia bawah diam-diam mencabut paku-paku penyangganya. Metafora yang sangat bagus. Tapi, sebelum kita tutup penelusuran mendalam hari ini, ada satu detail kecil yang dari tadi terus ngusik kepala saya nih. Apa itu? Dan ini jujur aja cukup bikin merinding. Kita kan tadi ngelihat dengan jelas ya, gimana Imu itu mampu meniru kekuatan alam dari pengguna buah iblis lain. Iya, yang niru Big Mom, Kizaru, sama Ace. Bener. Imu bisa manipulasi pohon, nembakin cahaya, dan ngelepasin api. Artinya, Imu punya kemampuan buat beradaptasi dan mereplikasi kekuatan mematikan tersebut. Kemampuan adaptasi yang sangat menakutkan. Nah, pertanyaannya, jika Imu benar-benar bisa meniru segalanya, apa jadinya coba kalau di puncak peperangan nanti, Imu berhasil menganalisis dan akhirnya mereplikasi kekuatan inti dari Dewa Matahari Nika itu sendiri? Maksudnya kekuatan imajinasi absolutnya itu. Iya, gimana kalau dia bisa niru kekuatan imajinasi liar Nika? Apakah dua buah iblis legendaris, Nika dan Nidhogg, itu emang beneran takdir kemenangan umat manusia? Atau justru jebakan. Nah itu, jangan-jangan buah-buah itu justru umpan paling besar yang sengaja dibiarkan tumbuh subur oleh sejarah, cuma biar kelak kekuatan pamungkasnya bisa diserap sama Imu. Wah, Itu pemikiran yang sangat gelap sih. Sebuah pemikiran yang mungkin bakal bikin Anda memandang setiap pukulan kemenangannya Luffy dengan perasaan was-was mulai dari sekarang. nggak bisa tenang lihat Luffy menang. Benar banget. Ya udah, terima kasih banyak buat Anda yang udah setia nemenin kami dalam penelusuran mendalam ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Teruslah kritis, teruslah bertanya di balik setiap sejarah yang diceritakan ke Anda. Dan kita bakal jumpa lagi di Bedah Informasi berikutnya. Sampai jumpa!